Ini baja 1. Kita pakai soal, kuis kemarin ya, yang kelas C. Di sini kan baja kanal 380 kali 100, mutu baja BJ37, mutu baut A325 MN, L per D 0,35. Terus habis itu, eee, ada soal mana satu, dicari itu besar gaya tarik yang dipukul oleh struktur di atas, nilai beban mati dan beban hidup D dan L, hitung kuat tarik, kuat geser, kuat tumpu. Yang ketiga pendapat. Nah, eee, jawabannya tuh ini. Pertama itu kan, ada baut, ada 8 baut ya, bentuknya kayak gini kurang lebih. Terus habis itu jarak, vertikal atasnya itu 60, jarak antar baut 1 sama 4 itu 130, atau antar bautnya itu 65. Jadi 1 ke 3 itu 65, 3 ke 4 65. Terus habis itu jarak horizontalnya 50, antar baut 50, 50, ini ke pinggir 40. Nah, pertama itu yang harus dilakuin kalau misalkan kita ngerjain baja, itu kita lihat dia itu, profilnya apa, entah itu kanal, entah itu siku. Nah, kalau udah dapat, habis itu kita buka, eee, tabel bajanya. Yang tadi kan itu kanal ya, berarti kita buka, nah ini tabel bajanya nih. Ini kan kanal, kanal yang tadi 380 kali 100. Nah, terus habis itu dilihat tebalnya, karena di sini kan ada 2 nih, 380 kali 100, ada yang tebal 16, ada yang tebal 20. Nah, dilihat aja, misalkan di situ diketahui tebal 16, berarti kita pakai yang atas nih. Kalau di situ tebalnya 20, berarti pakai yang bawah, atau enggak biasanya diketahuinya beratnya. Biasanya beratnya diketahui 380 kali 100, nih ininya doang, terus beratnya entah itu 54,5 atau 67,3. Kalau udah kan berarti kita tahu spesifikasinya. Nah, kalau yang di sini itu dipakainya yang atas, 380 kali 100 kali 10,5 kali 16. 16 ini tebal bajanya yang 10,5 profilnya. Nah, terus habis itu yang kedua kita harus lihat, mutu bajanya. Mutu bajanya itu kan tadi BJ37 ya kalau nggak salah. Lihat di sini, 37 FY 240, FU 370. FY 240, FU 370. Terus habis itu sama diameter baut. Di sini diameternya 20 kan. Terus udah, kalau udah dapet itu semua, pertama nyari agros. Nah, agrosnya itu dari mana? Atau luas bersih ya ini. Ini kan tadi baja 380 kali 100 kali 10,5 kali 16. Agrosnya itu yang ini, 69,39. Beratnya 54,5. Ini X bar, pusat titik berat. Nah, kalau udah, terus habis itu, ya udah kita tinggal masukin agros ya kan. Ini itu bajanya cuma di kanan doang. Kalau misalkan suatu saat dia bentuknya kayak gini, bentar. Nih tadi kan cuma cuma yang ke kanan doang kan nih. Kalau dia kanan kiri misalkan, kayak gini, itu agrosnya dikali 2, dikali kanan sama dikali kiri. Jadi nanti agros yang didapat dikali 2. In this case sih 1 doang, cuma ke kanan doang. Makanya cuma 1. Ini sentimeter persegi kan, kalau kita dapat di SNI-nya itu sentimeter persegi, diubah ke milimeter persegi. Jadinya 6939 kan di sini. Nah, terus yang kedua itu potongan. Potongan ini buat nentuin AN. AN-nya itu kan tadi kita cuma dapat dia bautnya kosongan aja ya, nggak ada nomornya. Itu biasanya dikasih sendiri.
Ini 1, 2, 3. Ini kasih sendiri. 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Yang kedua jangan lupa kasih nomor. Nah, terus kita tinjau dari 3 potongan ini. Potongan yang pertama itu 147, potongan yang ini. Atau di sini udah ada sih warna kuning sebenarnya. Terus yang kedua itu potongan 23468. 23468 ini yang warna kuning. Yang ke sini terus ke sini. Yang kedua, yang terakhir itu warna biru itu potongan 2347. 2347 ke bawah. 3 potongan. Kenapa cuma 3? Karena kalau dicari yang lain itu hasilnya kurang lebih sama. Misalkan nyari 245. 245 sama 147 sama. Intinya harus cari yang beda. Kan di sini di soal ini cuma 3 itu doang. Nah, habis itu kan ini rumusnya itu AG dikurang N banyak bautnya. Ini diameter baut DB. Ini plus 3,2 itu udah fix. Rumus 3,2 dari sini. Itu udah fix rumus. Terus habis itu 10,5 ini tebal profil. Tebal profil tuh ini 10,5. Ditambah sama ini buat yang vertikal ya ke bawah ya. Yang 147 cuma ini rumusnya dikali 10,5 kan. Terus habis itu udah ini tinggal selesain aja. Nanti dapat 6208,2. Buat potongan 1. Potongan 1 tuh yang tadi 147 ini yang lurus ke bawah. Terus potongan 2. Potongan 2 ini kan nyilang ya. 2, 3, 4, 6, 8 nyilang. Nah, kalau nyilang itu rumusnya beda lagi. Rumusnya ini AG juga nih sama. Dikurang banyaknya baut juga. Ini diameter baut. Ini 3,2 rumus. Nah, dikali sama tebal profil tadi. Ditambah sama ini kalau misalkan dia menyilang. Ini 50 kuadrat itu jarak vertikal. Jarak horizontal, sorry. Dikali 10,5 itu yang tadi. Tebal profil ya. Dibagi 4 dikali 65. 4 itu jaraknya ada 4 nih. Jarak dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. 65 itu jarak antar baut vertikal ya. Ini kan 65, 65, 65, 65 gitu ya. Terus dikali sama 4. 4 itu berapa kali dia nyilang. Ini kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kan. Gitu. Nah, kalau udah tinggal selesain aja. Ini dikurangin kan, yang ini ditambah. Nanti dapat 6124,85. Terus habis itu potongan 3. Potongan 3 kita kan dari sini ke sini, terus turun ke bawah. Rumusnya sama kayak tadi, karena dia nyilang juga. Bedanya cuma di sini. Kenapa 2? Karena dia cuma 2 doang. Jarak nyilangnya 1, 2. Makanya dia cuma 2. Beda sama yang tadi. Yang tadi nih warna merah nih 1, putih 2, 3, 4. Itu kan yang tadi. Kalau yang ini cuma biru doang. Jadi rumusnya cuma beda di situ. Jadinya 6166,52. Terus nanti AN use itu AN yang paling kecil. Ini buat nentuin AN, ada pertanyaan nggak? Bang, mau nanya bang. Iya. Kalau misalkan nyari potongannya tuh potongan 1 sama potongan 3 aja bisa nggak sih bang? Soalnya ini saya baru tahu tuh yang bisa potongan 2, 3, 4 terus ke 7 ke bawah gitu bang. Kemarin tuh diajarin sama Bu Grace tuh yang 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 6, 8 gitu bang. Kalau cuma 3 doang maksudnya? Maksudnya cuman ngambil 2 potongan doang itu bisa nggak sih bang? Apa harus 3 potongan? Oh enggak, harus 3. Ini tergantung sama bautnya. Kalau misalkan bentuk bautnya kayak gini itu harus 3.
ada lagi mungkin nanti bahkan bisa 4 potongan deh. 4 potongan itu nanti nentuin kan ini dapetin AN ya. Nah, kemungkinan kalau 4 potongan tuh AN-nya beda-beda. Jadi diambil yang paling kecil kan AN-nya. Nah, kalau misalkan kayak gini ya itu 3 potongan. Nah, nanti kalau misalkan nih dari 2 habis itu ada langsung 8, misalkan ini 5-nya nggak ada. Ya ini ada lagi potongan lagi 2 ke 8 gitu. Dengan AN yang beda-beda. Di sini itu dapatnya cuma 3 karena kalau misalkan 2 3 4 terus ke 6 ke bawah ini sama kayak 2 3 4 7. Jadi di sini cuma ada 3 AN doang emang. Makanya harus 3. Dan nggak boleh kurang kalau misalkan di sini cuma pakai 2 potongan doang ya nggak boleh. Harusnya 3. Gitu. Sama ini bang mau nanya tadi saya masih belum paham tuh yang di dalam kurung tuh apa aja ya bang ya? Yang ini Ya doang. itu. Iya yang itu Oh aja. ini. Ini jarak horizontal dikuadratin. Dikali sama tebal profil. Dibagi sama 4. 4 itu ini kan 130 ya. 130 itu 1 ke 4. Tapi kalau 1 ke 3 itu 65. 3 ke 4 65, 4 ke 6 65, 6 ke 7 atau 6 ke 8 tuh 65. Makanya 4 dikali 65. Atau 2 dikali 130 juga boleh, cuma kan apa ya? Enggak spesifik gitu. Itu jelas. Jelas. Sama satu lagi bang mau nanya yang FYFU tuh dapetnya dari mana ya bang ya? FYFU ya. Iya. Nih, FYFU. Nah, ini pertama lu harus tahu BJ-nya itu BJ berapa. Misalkan BJ 36. 36, FY-nya 250. FU-nya berapa? FU-nya setahu gue dulu ya, gue tuh bebas 400 sampai 550 kan yang ini. Itu bisa pakai 400 boleh, 550 boleh. Kalau bentuknya kayak gini. Tapi kalau yang tadi kan BJ 37 ya. Nah, BJ 37 ini udah FY-nya 240, FU-nya 370 udah pasti. Makanya tadi FY-nya 240, FU-nya 370. Gitu. Oke bang, makasih bang. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Misi bang, mau tanya bang. Iya. Bang boleh share screen yang tadi jawabannya bang? Ini nih. Ini bang, kan tadi di soal itu kan untuk ukuran bajanya itu kan diketahuinya 380 kali 100 aja ya bang ya? Ah, Buat tentuin itu kan kalau buat 380 dikali 100 itu kan ada 2 ya bang ya? iya. Itu ditentuin makainya dari mana lagi bang tadi bang? Cari tebal bajanya. Biasanya tebalnya diketahui tuh. Kalau nggak tebal 16, tebal 20. Jadi misalkan 380 kali 100, tebalnya 16. Nah, berarti kita pakai yang atas. Oh kalau yang kemarin itu berarti itu kan ditambahin sama Bu Ade yang 10,5 ya bang ya? Iya, nah kalau Berarti 10,5 kan udah tinggal yang atas saya kan. iya bang. Berarti ukuran bajanya itu pasti diketahuin 3 ya bang, misalnya 380 kali 100 kali 10,5 gitu ya bang ya? Iya, kalau nggak kali 10,5 ini kan tebal profil ya. Ada lagi tebal baja. Tebal baja itu yang kanan. Kalau nggak tebal profil ya tebal baja yang diketahui. Di antara dua itulah pokoknya. Oke bang, makasih bang. Oke. Ada lagi? Bang mau nanya itu apa selalu profil kanal bang yang di sini? Yang Oh enggak, tentu aja enggak. Bisa siku. Nanti ya buat lu ujian kan. ya betul. Macem-macem bisa siku, bisa yang lainnya nanti tabelnya gua kirim. Ini tabelnya kelihatan kan? Oh iya kelihatan bang. Ini siku ada, kanal ada, Yang terus apa lagi ya? bang? Yang I itu apa sih bang? Yang iya ada WF. F. Nih ada yang T, tapi T kayaknya nggak pernah deh. WF pernah ya WF. Ini WF nih. WF. Oh ini WF. Ini I kayak deh. Apa ya ini? Ya setahu gue ya kalau nggak WF tadi ya kanal ya. Kalau nggak siku sih. UTS gue waktu itu siku soalnya.
Gitu. Ada lagi? Yuk, buat nentuin agros itu ada macam-macam. Kemarin si Ucup itu caranya 380 dikalikan sama tebalnya. Misalkan tebal platnya 10. Jadi 3.800. Nah, ini Rinal ini caranya lihat dari tabel. Yang benar itu yang mana? Dari Yang agrosnya. benar lihat dari tabel. Yang benar lihat dari tabel. Soalnya dari tabel tuh kelihatan langsung berat agrosnya berapa gitu. Oke, yuk. Oke. Yuk, gue mau nanya, kalau yang bawahnya bisa gitu yuk, pakai yang bal plat yang 13 sama 20. Kenapa, Bang? Ya bisa gak kalau pakai itu? Nggak bisa karena ininya beda, Bang. Luas penampangnya beda. Ini kan 6939 ya. Kalau kita pakai yang bawah berarti jadinya 8571. Terus beratnya juga beda. X barnya beda juga. Jadi beda. Kalau misalkan salah nentuin ini ya udah beda. Berarti nanti pas kalau sama-sama tuh kan 380 kali 100, milihnya tuh dari beratnya ya? Apa ada yang lain? Kalau beratnya Iya. nggak dikasih tahu Nih, gimana? biasanya kalau nggak yang berat yang dikasih tahu ya, itu kalau nggak tebal baja ini yang ini nih, yang paling kanan. 16 kalau nggak 20. Kalau nggak tebal profil tadi, kalau nggak 10,5 13. Salah satu pasti dikasih tahu. Oke, thank you yuk. Oke. Abang mau tanya, berarti itu yang perkalian di sebelah kiri itu di soal itu pasti dikasih tahu kan ya Bang? Salah satunya untuk di soal itu tuh masuknya ke yang mana gitu Bang? Iya benar, harusnya dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu tanya aja. Oke, makasih Bang. Oke. Open book nggak sih besok? Catatan aja sih Satu bang, lembar suruh catatan. boleh bawa catatan sama boleh bawa tabel bang. Tapi nggak dibatasin bawa berapa? 1 lembar doang sih Bang Kalau katanya. buat 1 lembar. catatannya catatan rumus doang sih bang, nggak boleh contoh Oh soal. iya. Ini tabel profil soalnya perlu banget nih. Tabel profil juga banyak tuh. Deh, ada lagi yang mau nanya? Nah, kalau nggak ada, lanjut ya. Yang U ini Sirlek. Sirlek itu nentuinnya yang pertama ini 1 dikurang X per L. Yang kedua yang ini. Yang atas itu 1 dikurang X bar per L. Nah, X bar itu si pusat titik berat. Tapi di sini kan senti ya. Kita bikin ke milimeter. 1 dikurang 24,1. Itu kan 2,41 ya di sini. Kita bikin ke milimeter jadi 24,1 per 100. 100 itu L-nya. L-nya si baja. 380 kali 100, L-nya 100. Gitu. Nah, nanti dapatnya 0,759. Atau cara kedua. Cara kedua itu pakai tebal profil 10,5. Dikali 380 sih ininya baja 380. Dibagi sama agros. Dapatnya 0,575. Nah, yang Sirlek ini diambil yang paling besar. Kalau AN diambil yang paling kecil. Nanti buat AE-nya dapatnya itu si AN yang paling kecil dikali sama Sirlek yang paling besar. Ini dapatnya 468,76. Buat yang ini ya. Terus kuat tarik nominal nih yang sekarang ya. Kuat tarik nominal itu rumusnya yang yield itu PN 240 dikali AG. Jadinya 1665,36. Terus buat PU-nya itu 0,9 dikali 16 dikali PN. Nanti dapatnya itu 1494,824. Nah, buat nentuin PA-nya itu si PN-nya tadi dibagi 1,67. Ini LRFD. Nah, terus kalau fraktur ASD itu PN 370. Oh iya, 240 ini ya, si FY nih. Ini FY dikali AG. Yang ini itu FU dikali sama AE. ASD itu FU dikali AE, LRFD itu FY dikali AG.
Nah, PN-nya tadi kan 1720, terus kalau udah dapat PU dikali 0,75. Ini ketetapan, ini juga 0,9 itu ketetapan, 0,75 juga. Biasanya theta kalau misalkan di rumus itu theta dia. 0,75 PN yang ini 0,9 PN. Nanti kalau udah dapat 1290,03 kan, yang ini PA-nya itu jadinya 1720,041 per 2. Ini juga ketetapan duanya, ini juga 1,67. Rumusnya ini yang LRFD itu dibagi 1,67 yang ini. Yang ini dibagi 2. Nanti dapat PU-nya 1290,03, PA-nya 860. Tuh, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jelas ya sampai sini ya? Bang, Apa tuh? Bang. Berarti kalau PU sama PA-nya itu diambil yang terkecil ya, Bang? PU Di sama antara- PA. Iya, iya. Kan PU yang yielding sama PU yang fracture itu kan beda hasilnya, Bang. Berarti diambil yang terkecil ya, Bang? PA-nya juga. Iya benar. Dua-duanya diambil yang terkecil. Yang tergede cuma siklek doang. Kalau di baja tuh yang diambil yang tergede cuma siklek doang. Ada lagi yang mau nanya? Oke, jelas ya. Ini buat yang LRFD ke bawah nanti dijelasin sama Rinal. Rinal ada? Yo, kenapa? Oke, lanjut Nal. Yang mana nih? LRFD ke bawah. Oh, jadi ini gue lanjutin ya, yang sampai sini nih. Yo. Halo? Ada suaranya nggak? Ada, Bang. Nah, gini ya, selanjutnya kan yang cari ASD sama LRD. Nah, kalau sama Bu Grace itu, kalian kayaknya gue lihat contoh soalnya itu udah dikasih D sama L-nya kan? Ya nggak? Pernah nggak latihan kalian tuh udah diketahui D sama L-nya? Kalau udah diketahui D sama L-nya, itu tinggal masukin dengan rumus ini aja. Tinggal dimasukin, dapat itu hasilnya, dan hasil dari ini itu untuk uji desainnya. Soal untuk PU kita tuh harus lebih besar daripada yang hasil input D sama L-nya. Untuk LRFD sama juga dengan ASD, tinggal dimasukin. Nah, kalau untuk ini kan diketahuinya L-nya itu sama dengan 0,35. Jadi L itu sama dengan 0,35 D. Karena kita sudah dapat hasil LRFD-nya, itu tinggal substitusi biasa. Masukin yang untuk yang 1290 itu dimasukin. Terus untuk yang 1,6 itu kan untuk L-nya kan udah diketahui sama dengan 0,35. Tinggal substitusi, udah dapat D-nya. Kalau kayak gini kalian ngerti lah ya, substitusi kayak gini. Ini kan substitusi sederhana nih. ASD, kalau yang ASD itu pakai PA yang 860, tinggal substitusi D-nya 0,35, udah dapat D, dapat L gitu. Nggak ada pertanyaan kan kalau gini? Ini kan tinggal substitusi aja nih. Udah gue lanjut ya ke kuat geser baut. Kuat geser baut itu kan Maaf rumusnya. Bang, misi Bang, maaf mau nanya Bang. Ya. Tadi yang kata Abang, apa Bang yang harus lebih besar daripada apa Bang? Tadi ada angka yang Abang bilang ada yang lebih, apa yang harus lebih besar daripada apa, itu yang mana ya Bang? Oh, ini nih. Ini kan, tunggu ya gue coretnya gimana. Nah, kalau yang sama Bu Grace, kalian itu udah diketahuinya misalnya D-nya itu sama dengan
50 kilonewton. Gua lihat soal teman lu ya yang Mila itu ya. Misalnya 80. Kalau di input kan ke dalam persamaan yang ini, mirip banget. Kilonewton. Kilonewton. Nah, kalau di input ke dalam persamaan yang 1,2D plus 1,6 itu kan hasilnya L itu tunggu, ini alert D. L R F D sorry. Nah, kalau di input persamaan ini kan kalau D-nya dimasukin, L-nya dimasukin dapat hasilnya kan. Nah, hasilnya itu harus lebih, pokoknya hasil PU-nya ini harus lebih besar daripada yang hasil LRD ini. Oh, oke Bang. Ya udah Bang. Makasih ya Bang. Oke. Langsung code geser baut. Code geser baut kan udah ada rumusnya, tinggal substitusi aja nih sebenarnya. Gampang ya, Rn sama dengan FNP. FNP itu udah ada dari tabel, kalian tahu kan? Tabel yang mana? Itu ada gua share kalau nggak salah di grup aja. Mau diliatin lagi atau ini ya gua. Yang tabel ini nih, itu kan mutu bautnya yang diketahui itu yang A325 MN kan. Untuk FNP-nya tuh yang ini nih. Diambil yang ini. Ada kan udah di-share di grup Baja kan? Iya bang, udah bang. Nah, kalau untuk FNP itu udah diketahui dari tabel, terus AB itu dari rumus Pi, kalau Pi mana nih? Vin. Ntar Vin, gue lagi mentor Vin. Oke. Cepat. Nah, dikali dengan diameter baut. Kalian untuk cari rumus luas untuk luas baut tahu kan? ANB itu rumusnya itu sama dengan pi per 4 dikali diameter kuadrat ya ini ya. Kedua. Ini gue sengaja nggak nulis nih, langsung jawabnya. Dikali M. M itu apa? M itu gini nih, gue gambar. Ini kan ada profil kanal ya kita. Terus ada ini tumpuannya nih, contoh soalnya tumpuan. M itu tuh bidang geser. Bidang gesernya tuh maksudnya yang berimpitan. Profil ini kan yang merah profil, yang hitam itu tumpuan. Nah, bidang gesernya kan cuma ada satu nih, yang berhimpitan. Kecuali ada yang soal kemarin, yang soal Bu Ade kalau nggak salah. Itu kayak gini. Berarti M-nya itu ada 2. Oh, gede banget. M-nya ada 2. Kalau yang contoh kasus ini sekarang tuh M-nya 1. Nah, N, kalau N itu jumlah baut. Jumlah baut 1. Kita cek dulu untuk jumlah baut 1 itu berapa kilonewton. Sampai kita ngetesnya sampai berapa jumlahnya 1 itu? Sampai 8. Baru di yang keduanya dikali dengan 8. Kalau ini mah tinggal template aja, tinggal masukin rumus.
Oke, sekarang kuat tumpu profil. Oh, gue mau nanya, Nol. Kenapa? AB itu kan luas dari baut kan, ya kan? Heeh, Nah, luas baut itu kan artinya lingkaran, berarti PR kuadrat. heeh. Sedangkan di sini PD kuadrat diameter, apa nggak salah tuh? Apa nggak harus dibagi dua dulu tuh, Oh, diameter bautnya? enggak, ini langsung karena pi per 4 itu pakainya diameter. Langsung kalau yang apa pi berapa gitu itu baru kali jari-jari kuadrat. Pokoknya gua kalau cari luas selalu pakai ini. Pi per 4. Kalau untuk jari-jari itu setengah nggak salah. Setengah pi R kuadrat bagi 2. Jadi R kan. Ini kan maksud lo. Sebenarnya sama aja, cuma tergantung R sama D-nya aja. Ini kan 1/2 kali dengan pi kali dengan R kuadrat ya. Kedua nih. Sama aja, Fadli. Ini kan setengah. Oke. Sama M itu apa tadi? Oh, M. M Iya. itu bidang geser. Bidang geser ini. Aduh, sorry. Kita kemarin tuh ada contoh soal di kelas 2AD itu kayak gini kan profilnya. Nah, bidang gesernya itu tuh yang ini nih, yang berhimpitan sini nih. 1, ini 2 di samping sini. Nah, berarti M-nya 2. Misalnya kalau contoh kasus ini kan M-nya 1 ya, karena profil yang bertumpu itu cuma 1 doang. Yang ini doang, G. Berarti M-nya 1. Oke, paham. Udah ya, lanjut ya sampai ke kuat tumpu profil. Anjing. Berapa? 1,2. Mana lagi catatan? 1,2 dikali dengan 1,2 dikali dengan LC dikali dengan tebal plat dikali dengan FU. FU enggak ya? Iya, FU. Terus harus lebih besar dari 2,4 dikali dengan diameter baut dikali dengan tebal plat terus dikali dengan FU. Oke. Nih, untuk ke desain itu pakai 1,2 sama 2,4. Sedangkan ada yang kayak pokoknya selalu pakai 1,2 sama 2,4. Nah, untuk cari ini kan, untuk 1,2 udah kita ketahui, T sudah kita ketahui berapa T-nya, FU udah tahu, D diameternya, T udah tahu, FU-nya udah tahu juga. Nah, LC, sekarang kita cari LC. LC itu dilihat dari ininya, jarak antar baut secara horizontal. Nih, ini LC, sini sampai sini. Kalau jaraknya sama, kita nggak usah cari 2 kali. Kita cukup sekali aja nyarinya. Misalnya yang LC1, ini kan sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, berarti ada 3 kan? Ini juga 1, 2, 3. Ini untuk jarak 100 itu 1, 2, 3. Udah, kita cari salah satunya aja. Nanti di belakangan baru dikali dengan 3.
Terus ada jarak yang ini nih, 75. Kenapa sih gua ngambil 25 ini? 25 kan nggak diketahui di soal ya. Gua adanya nggak ada ngasih. Itu dilihat dari ini nih. Sorry, gua stop share. Dilihat dari ini nih. Ini untuk diameter baut kita kan 20 meter itu 20 ya, 20 mm. Nah, jarak tepi minimumnya itu harus 26. Pokoknya yang mendekati 26 deh, 26 atau mau 30 juga boleh, 25 juga boleh. Soalnya yang mendekati. Jadi sekarang gua ngambilnya yang 25 jaraknya. 25 sudah, tinggal di LC itu rumusnya kalau ini lagi. Nah, untuk LC1 itu jaraknya 25 dikurang setengah. Kenapa setengah? Itu karena jarak ini sampai ke sini itu setengah baut. Jadi 0,5 dikali dengan 20. 20 itu diameter baut ditambah 3,2. Udah tinggal dikali aja, dihitung dapat hasilnya 13,4 mm. Nah, untuk LC2 kan di tengah-tengah di sini nih. Nih, ini kan ada setengah bautnya, ini ada setengah bautnya. Jadi satu kan. Untuk pengalinya itu dikali dengan 1. Jaraknya itu 100 dikurang dengan 1 dikali dengan 20 tambah 3,2. Hasilnya 76,8. Terus LC3 itu jaraknya 40, yang ini itu setengah sama dengan 1. Tinggal masukin aja dan hasilnya itu 28,4. LC4 dapatnya 75 itu dari setengah. Ini kan 100, setengah dari 100 itu 50 ditambah jaraknya ke sana itu 25 itu 75. 75 karena itu dari sini berarti setengah pinggir ya. Setengah 0,5 dikali dengan 20 tambah 3,2 itu 63,4. Terus LC5 itu yang di bagian kanan. Nih. Oh, ini nih. LC5. LC5 ini itu setengah dari 150 ditambah 40 kan 90. Di bagian pinggir sini itu setengah ditambah dikali dengan 20 tambah 3,2 hasilnya 78,4. Udah dapat LC-nya. Itu tinggal substitusi aja nih. Yang untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu 1 itu tinggal diubah 1,2 dikali dengan 13,4 dikali tebal plat. Nih ya, gua ingatin lagi ya, tebal plat ini karena kita itu kuat tumpu itu yang bagian hitam, profilnya itu yang biru. Nah, jadi gambarnya kan kayak gini nih. Kalau di soal-soal yang kayak di sini nih, yang kenapa gua kali 10,5 itu kan udah tahu nih, udah dijelasin sama Aryo itu ngambilnya dari tabel ini kan. 10,5. Ini gua zoom kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Nih, ini kan lihat dari rumus A kali B kali T, T1. T1 itu tebal ini. T2 itu tebal ini. Nah, kalau untuk jangankan itu berdasarkan dari luas profil, bukan luas tumpu. Jadi dikuranginya itu harus atau dikalinya itu dengan
terus dikali dengan FU, terus 2,4 dikali dengan 20. 20 ini diameternya aja ya. Diameter bukan yang ditambah 3,2 enggak. Diameter aslinya dari baut itu 20 dikali tebal plat itu 10 dikali dengan FU. Terus selanjutnya itu 7,6 itu tinggal dimasukin aja kayak gini sama, terus 2,4 dikali dengan 20 selanjutnya terus. Nah, ini kan untuk soal yang gue bilang tadi di awal tadi, ini kan LC1 itu ada 3. LC3 itu ada 3, LC2 itu ada 3 juga. Ini ada 3, ini kali 3. Kenapa gua kali 3 nih? Ini gua kali 3, ini gua kali 3. Sedangkan yang ini LC4 sama LC5 itu kan cuma ada 2 nih. Jadi ini gua kali 2. Terus setiap hasilnya itu udah dikali 2, dikali 3, dapat hasilnya segini. Jangan lupa ya, ini kan FU. FU itu dalam satuan MPa. MPa itu sama dengan 1 Newton. Jadi kalau untuk ke kilonewton itu kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Jadi setiap ini hasil ini dikali dengan 10 pangkat minus 3 kilonewton. Kenapa satunya kilonewton? Udah deh hasilnya kayak gini. Ini semua lu tambahin. Yang sebelah kirinya ditambahin, sebelah kanannya ditambahin. Karena desain kita ini kurang oke ya, karena dari rumusnya itu seharusnya ini tuh harus lebih besar daripada ini. Jadi apa aja faktor yang mempengaruhi biar sebelah kanan itu besar, yaitu pertama tuh diameter baut. Profilnya sama, nggak berpengaruh. FU-nya nggak berpengaruh. Jadi diameter bautnya harus diperbesar. Itulah kenapa gua ngambil alasan itu seharusnya cuma 1 aja ya, ini nggak ada alasan 2. Salah ini. Sudah. Ada pertanyaan nggak? Tadi buat spasi antar bautnya itu dapat 0,5, 1, 0,5 itu apa? Buat nyari LC-nya itu. Iya, Fadli. Karena di pinggir kan ya, bautnya cuma 1 nih, aduh. Ini kan, karena di sininya itu di potongan tengahnya setengah baut, jadi 0,5. Kalau di sini kan tengah-tengah kan ada 1 nih. Setengahnya kayak gini. Ini kan 1 baut nih, kalau dijumlah ini. Ini deh, ini tambah ini ya. Jadi 1 kan. Kalau ini kan cuma 1 doang kayak gini dia. Setengah dari bautnya. Oh iya, oke, paham ya. Bang, mau nanya bang, itu buat waktu Iya. profilnya tuh dijumlahin semua totalnya berarti dari LC1 Iya, sampai dijumlahin. yang 1 sampai 5 itu dijumlahin semua. Iya, tapi harus sudah dikali 3, dikali 2 ya. Yang ini. Itu yang dikali 3 sama yang dikali 2 itu yang kanan sama yang kiri apa yang kanan doang bang? Nah, yang dikali 3 itu yang bagian sini aja. Kan gua hapus ya nih. Lihat juga ya, harus lihat jarak-jaraknya. Misalnya jaraknya sama itu dikali ini nih. Ini kiri kan, 25 nih. Ini kan ada 3 kan yang sama nih. Udah kali 3 untuk jarak 25 nih. Yang ini 13,4 dikali dengan 3. Ini kan LC2 nih ada 1, 2, 3 jaraknya sama nih. Yaudah yang ini dikali dengan 3 juga. Terus yang kanan 40 ini kan sama, ada 3 kali dengan 3. Nah yang tengah sini LC4 itu cuma ada 2 kali 2. Ini cuma ada 2 juga kali 2. Maksud saya gini bang, Yang mana? rumusnya tuh kan pokoknya hasilnya kan 178,488 lebih kecil daripada 532,8. Nah itu ruas kanan sama ruas kiri itu dikali 3 juga apa gimana bang? Ruas kiri maksudnya ini dikali Iya. dengan 3. Heeh. Ini juga harus dikali dengan 3 gitu maksud Iya. lo? Oh iya, dikali dengan 3 juga lah. Oh kanan kiri berarti kali 3 Iya, ya bang? kanan kiri ya. Oke.
Makasih Bang. Oke. Yang kelas Bugres kalian itu sampai ujiannya sampai AGV ya, cara AGV, AGT gitu. Yang kemarin kuis. Maaf Bang, maksudnya gimana Bang? Kalian kuis juga kan kemarin? Iya, sama Bugres. Bugresnya minta soalnya sama juga kayak gini ya? Dikasih sama Bugres. Bugres kemarin itu mintanya sebentar Bang, saya cek dulu soalnya. Kalau Bugres disuruhnya itu menghitung besar gaya tarik T maksimum sama panjang maksimum baja kanal yang masih diperbolehkan untuk memikul gaya tarik T, Bang. Berarti soalnya beda dong dengan yang ini ya. Iya, Bang, beda. Jadi menurut lo ngerti nggak kalau misalnya soalnya kayak Bugres nih, ntar yang keluar tuh, halo kenapa Vin? Nah, gue tuh takutnya itu tuh soalnya beda kan, Bugres sama itu nanti ujiannya. Kalian tuh mentornya tuh sama kelas Bu Ade, sedangkan kalian tuh nggak ngerti juga kan di kelas Bugres. Gue takutnya belajar sama Bu Ade, soalnya keluar kayak kalian ngertinya kayak gini, soal kayak soal Bugres yang punya kalian. Kan cara jawabnya juga beda gitu. Itu maksud gua. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Gua mau tanya coba ke bawah lagi, no. Ke yang rumus LC tadi. Wah, buat Mas Dery ini yang 1,2 dikali LC itu yang atas. T-nya itu tebal plat berarti ya, 10 mm ya? Iya, tebal plat Fadli yang hitam. Dikali FU, oke. Kurang dari 2,4 kali 20 diameter baut kali T-nya tebal plat lagi 10 mm tadi ya. Kali FU-nya 370 bener ya, kayak gitu ya? Iya, iya. Oke, thank you. No. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya, udah jelas gitu ya. Kalau udah jelas takut rekamannya terlalu lama. Bang, Iya. maaf Bang, boleh nanya satu lagi Bang. Iya. Ini Bang, buat yang terakhir itu kan 1,2 dikali 1,3 dan lain-lainnya itu Bang. Itu kan di ruas kiri itu kan ada 10 sama 370 dan ruas kanannya juga ada 10 sama 370. Itu boleh langsung dicoret aja nggak sih Bang? Apa tetap harus dihitung aja semuanya Bang? Biar mempercepat Iya, tahu gue. Iya. Kalau dalam matematika tuh enaknya dicoret ya, biar dapat hasilnya kan. Karena juga nggak guna kan, karena kiri sama kanannya disamakan. Gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi ya kalau kita kan dalam segi mendesain ya, kalau mendesain tuh nggak mungkin angkanya harus kita kurangin. Kayak gini nih. Kalau ini lu coret gitu, ini lu coret gitu kan.
Karena yang ngebedainnya itu cuma 1,2 sama 13 sama 2,4 sama 20 kan. Nggak bisa, karena kita tuh dalam mendesain gini. Kalau mendesain itu kita nanti hasilnya kurang dong. Jadi misalnya 23, 0,8, seharusnya jadi 230,8, komanya di sini. Nggak boleh kayak gitu. Tetap harus dikali. Oke Bang, makasih Bang. Ya kalau kayak matematika ya boleh dicoret. Bang, nanti filenya saya boleh minta nggak Bang yang buat ini Bang? File ini Bang, buat dipelajarin lagi Bang. Soalnya takutnya yang kelas Bugres tuh kan ada banyak yang nggak paham juga Bang, soalnya ya gitu Bang. Oke boleh. Ntar gue lengkapin lagi nih. Kayaknya ada yang kurang deh. Kayak tabel-tabelnya ntar gue masukin lagi sini. Biar kalian tuh nggak bingung. Oke, baik. Makasih ya Bang. Oke. Ada lagi nggak? Biar durasi videonya nggak terlalu lama gitu. Ada lagi yang mau nanya? Cukup sih Bang kayaknya Bang. Sebenarnya materinya itu masih ada lagi ya. Ini kan masih dalam kuat geser baut, kuat tumpu, seharusnya ada yang block shear gitu. Nah, untuk contoh soal ini itu cuma dicarinya kuat geser baut sama kuat tumpu. Kalau yang block shear itu tuh ada yang dijelasi kelas sama Bu Ade kemarin yang pertemuan offline itu. Ini nggak gue masukin karena ditanyanya cuma sampai kuat tumpu. Ntar itu kalian bisa lah ya belajar sendiri kalau nggak tanya-tanya teman lo kayak Mila itu. Kayak si siapa? Salwa tuh kemarin kelas sama Mikel ya. Tanya mereka tuh. Ini yang ngerekamnya siapa ya? Saya Bang. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Takutnya kelamaan juga gede nanti filenya ya. Videonya ya udah stop sampai di sini aja. Ini masih ada yang mau nanya nggak? Kira-kira. Kalau nggak ada ya udah sampai di sini ya. Terima kasih ya Bang. Makasih ya Bang. Oke, Makasih, Bang.